Sakit banget lah disebut segerombolan orang yang sakit jiwa. Seperti biasa, Opung Luhut kalau bicara itu ceplas-ceplos. Dan kemudian ada juga penasehat Kapolri, Pak Arianto, yang mengatakan kalau Roy Suryo CS ini merupakan orang yang gak waras. Ada lagi yang terbaru nanti juga teman-teman. Roy Suryo CS ini meminta pihak kepolisian agar memeriksa kepala sekolah Pak Jokowi mulai dari SD hingga SMA, kemudian rektor UGM dan juga Pak Kasmujo. Waduh. Mereka ini. Misalkan adalah ijazah Jokowi. Sekarang skripsi, gimana nih Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan yang juga kita harus cermati dengan baik. Juga dengan Cina, dilihat apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang nggak perlu seperti itu. Itu aja dari saya. Jadi semua kita kompak deh. Itu pesan tegas dari Opung Luhut mengenai orang-orang ini, Roy Suryo CS, yang belakangan ini membuat gaduh negeri kita. Sudah tepat kalau banyak aliansi masyarakat yang menuntut, yang menginginkan agar pihak kepolisian bekerja lebih cepatlah untuk menetapkan orang-orang ini menjadi tersangka. Kasihan, masalah ini sudah berlarut-larut, sudah sangat lama sebenarnya. Tapi entah kenapa pihak kepolisian masih saja belum juga menetapkan orang-orang ini jadi tersangka. Roy Suryo CS minta polisi periksa kepala sekolah Jokowi dari SD sampai SMA beserta rektor UGM termasuk Kasmujo. Wis awuren. Nek wis iri, dengki, sakit hati, sakit jiwa, campur aduk dadi siji hasilnya kaya ngono kuwi. Bener apa bener, Lor? Aduh. Teman-teman, gimana nih menurut kalian? Roy Suryo CS ini habis ini mereka. Lagian punya sifat, punya kelakuan kayak gitu. Nyari-nyari kesalahan Pak Jokowi. Nyari-nyari dengan usaha ini itu pergi ke sana kemari. Bagaimanapun caranya agar Pak Jokowi itu salah. Kemudian mereka ini dari kasus A berpindah ke kasus B dan seterusnya. Artinya tidak henti-hentinya. Selalu saja ada bahan untuk mereka gunakan untuk nyerang Pak Jokowi. Makanya tadi seperti yang diucapkan oleh Opung Luhut. Jadi tolonglah jangan hal-hal yang seperti ini kemudian ditambahkan beban ke Presiden Prabowo. Itu loh yang diminta oleh Opung Luhut. Jadi masalah-masalah yang seperti ini jangan dijadikan beban untuk Presiden Prabowo. Mending berbicara, membahas soal hal-hal penting yang memang untuk membangun negeri ini, dan kita harus semakin solid, kompak untuk kemajuan NKRI ini. Bukan malah meributkan masalah ijazah mulu. Ya enggak dalam tanda petik enggak waras lah. Enggak waras ya kan. Lebih tepat dulu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu. Nggak bisa membuktikan, dan sekarang skripsinya gini. Dengan asumsi Inilah penasehat Kapolri mengulti orang-orang ini. Kan mereka ini, Dr. Tifa CS ini, yang awal-awalnya toh nyerangnya itu cuma ijazah Pak Jokowi. Itu doang yang mereka permasalahkan. Jadi melebar kemana-mana.
Sekarang nuntut mengusut skripsinya Pak Jokowi dan menuding skripsinya itu palsu. Kemudian lagi meminta agar kepala sekolah Pak Jokowi, mulai dari SD, SMP, SMA, rektor UGM, kemudian Pak Kasmujo, agar diperiksa juga. Makanya nih teman-teman, makanya Pak Jokowi sudah bosan kali. Dia akhirnya di suatu wawancara ketika ditanyakan mengenai hal ini, dia mengatakan, oke, silakan. Habis itu apa lagi? Silakan. Tak layani. Pak Jokowi sudah gerah banget. Jadi hal-hal seperti ini sudah enggak ada pengampunan, enggak ada ampun bagi mereka-mereka ini. Pak Jokowi sudah siap melayani segala tudingan-tuduhan mereka. Tadi izin ada pesan nggak buat Roy Suryo, Diva, dan kawan-kawan? Pesan untuk Roy Suryo, Diva dan kawan-kawannya yang selama ini menekan Pak Jokowi masalah ijazah palsu. Saya kasih satu pesan saja buat kalian. Kalian bersiap-siap ya, ukur ukuran baju ya, supaya nanti ketika kalian ditetapkan sebagai tersangka dan masuk penjara, polisi nggak usah susah-susah lagi milihin kalian ukuran bajunya berapa. Itu aja udah pesan saya. Oke. Waduh. Roy Suryo CS diminta untuk siap-siap, kemudian ukuran bajunya agar segera dikasih tahu sama Pak Polisi, pihak kepolisian, biar mempermudah gitu prosesnya, biar nggak bingung, biar nggak susah gitu nyari baju yang cocok bagi mereka. Ya. Seperti yang kita tahu teman-teman, kalau kasus ini berjalannya memang agak lambat, tetapi sedang berjalan. Tunggu saja, tinggal menunggu waktu saja. Roy Suryo dan kawan-kawan ini menuju jeruji besi. Karena Pak Jokowi sudah tidak ada maaf lagi dan pengampunan bagi mereka-mereka ini yang terus saja mencari-cari kesalahannya Pak Jokowi. Adili Jokowi. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal selama 5 kali. Kenapa 5 kali? 2 kali wali kota, Pak. Sekali gubernur. 2 kali presiden. Ini fatal, luar biasa terhadap republik ini. Sangat fatal. Dan kita tidak ingin, kalau mungkin ada pertanyaan, Pak hukumnya gimana? Kan ya sudahlah, mikul dur mas pendem jeru gitu. Enggak bisa mikul dur memberi jeru. Kita harus melakukan tindakan yang kemudian sama seperti yang diteriakkan adik-adik mahasiswa itu. Ini harus tetap kita teriakkan. Adili Jokowi. Anak Roy Suryo. Habis ini Roy Suryo nggak usah banyak alasannya. Nggak usah pakai alasan sakit dan segala macam ya nanti. Pengalaman di kasus yang kemarin toh, banyak sekali dramanya Roy Suryo. Dan untuk kasus ini, upayakan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Karena tudingan-tudingan kalian itu sudah kelewatan di ambang batas kesabaran seseorang. Dan kesabaran Pak Jokowi itu sudah habis bagi kalian. Karena kalian itu berteriak itu bukan dalam waktu yang singkat loh. Bertahun-tahun. Serangan demi serangan kalian alamatkan ke Pak Jokowi dan keluarga. Jadi nyengir-nyengir, ketawa-ketawa kalian akan segera berakhir, dicukupkan sampai di sini. Semoga saja di jeruji besi kalian bisa melanjutkan ketawa itu. Kalau bukan nangis-nangis ya. ini sudah mulai ada titik terang dan sekali lagi kata anu cuma satu, Mas Tifal dan juga Freddy dan semua pemirsa Kompas TV, kejujuran itu yang kita utamakan. Apapun itu di bawahnya adalah soal kejujuran dan kenegarawanan. Yang kita tuntut. Kejujuran dan kenegarawanan. Emang Roy Suryo jujurkah? Orang yang jujurkah? Gimana menurut kalian teman-teman? Kalau Roy Suryo ini adalah orang yang jujur,
nggak mungkin lah dia ini masuk penjara. Ya kan? Kalau Roy Suryo ini memang orang yang jujur, nggak mungkin lah dia nuding-nuding, fitnah Pak Jokowi, serang-serang Pak Jokowi, dan berbagai kegaduhan yang ia lakukan bersama kawan-kawannya. Kemudian masalah kenegarawanan yang disinggung oleh Roy Suryo. Lagu Indonesia Raya saja dia nggak hafal loh. Tapi sok banget berbicara soal kenegarawanan. Tidak ada personal, mau itu Jokowi, mau itu siapa, kalau nggak jujur, ya harus kita lawan. Alhamdulillah ini Roy Suryo ini entah di rumahnya nggak ada kaca atau gimana nih teman-teman. Kata-katanya sih selangit, tapi dari perbuatannya, dari rekam jejaknya, ya dapat teman-teman lihat sendiri gimana kan sosok yang sebenarnya Roy Suryo ini. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana Mas Roy Suryo? Saya nuduh saya? enggak. Saya tanya dulu. Kayaknya Saya salah tanya terima. dulu. Kicap. Di sini Roy Suryo langsung pucet. Langsung terbata-bata. Dia nggak bisa ngomong ini alasannya apa ya. Saya tanya dulu. Tadi Bapak salah terima. bukan ini Mbak tadi. Tisa mengatakan Saya Bapak menjawab bisa adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tifa. saya Kasihan sekali kalau kita lihat muka pucatnya Roy Suryo di momen ini. Apalagi kalau masuk penjara kan untuk kali keberikutnya. Sangat kasihan sekali orang-orang ini teman-teman. Tapi ya mau gimana? Mereka toh yang membuat segala sesuatu ini. Kegaduhan ini mereka yang mulai. Jadi karena mereka yang mulai, ya harus mereka akhiri juga. Harus bertanggung jawab dong. Itu dia teman-teman. Gimana menurut kalian? Gimana menurut teman-teman atas apa yang barusan saja kita bahas, kita bicarakan bersama ini? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.